masih setengah dari pesertanya. Oh ya teman-teman, nanti akan ada link untuk daftar hadir. Jadi link daftar hadirnya akan saya bagikan di pertengahan acara atau di akhir acara. Jadi teman-teman untuk tetap stay tune di room ini, karena di daftar hadir teman-teman juga bisa mendownload sertifikat elektronik teman-teman. Jadi apakah Sikria sudah ada? Halo Kak Sikria. Jadi sambil nunggu Kak Sikria join juga, dan sambil nunggu teman-teman juga join, nah saya mau tanya-tanya dulu nih, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Baik teman-teman, sambil nunggu Kak pemateri join ya di room ini. Karena sepertinya masih belum join. Jadi kita akan bahas tentang sharing session kali ini tentang quarter life crisis dengan tema usia dewasa datang, krisis identitas semakin menantang. Jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis ini? Ya, menurut Pisces nih, quarter life crisis adalah keadaan khawatir oleh seseorang tentang kehidupan sosialnya, tentang karir, dan tentang relasinya yang terjadi pada usia 20, usia 20-an ke atas. Jadi bagaimana cara menghadapi kekhawatiran itu pada usia ini? Jadi kita akan bahas sama-sama dengan kakak pemateri kita. Kita tunggu dulu ya Kak Sikria untuk join. Join. Oh iya, Kak Sikria sudah join. Kak Sikria, halo Kak Sikria. Ya, halo. Suara saya terdengar ya? Jelas nggak?
terdengar, Kak. Oke. Gimana nih? Bagaimana kabarnya, Kak? Mau langsung Sehat? dimulai aja? Oke, alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa ya? Saya moderatornya, Kak. Oh, tadi saya suruh perkenalan diri. Oh, ya. Oke, saya panggilnya siapa nih? Mbak siapa? Sari aja, Kak. Si siapa? Sari. 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 Oke, Mbak Sari. Oke, karena sudah pukul 7.44 WITA ya, jadi 6.44 WIB. Kita mulai ya, Kak? Boleh. Jadi langsung saya screen sharing langsung aja. Oh iya, bisa, Kak. Oke. Jadi saya persilahkan ya, Kak, untuk sharing. Oke. Teman-teman, mungkin karena biar jaringannya stabil, kameranya nggak saya nyalakan terlebih dahulu. Nanti mungkin kalau setelah sharing, mungkin saya akan menyalakan kamera. Untuk saat ini mungkin untuk agar bisa lebih stabil jaringannya, saya hanya memakai mic dan screen sharing aja ya, Mbak Sari, nggak apa-apa kan? Iya, Kak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Iya, Kak. Suaranya nggak ada ya, Kak? Ini mau... Belum. Emang belum sih, saya belum mulai. Oh. Ini masih, oke. PPT sudah terlihat, Mbak Sari dan teman-teman semua? Ya, sudah, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saya ambil alih nih untuk acaranya, Mbak Sari. Iya, Kak. Oke. Kan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Ya, maaf ya, ini nggak pakai kamera dulu. Takutnya nanti kalau misalnya di tengah-tengah saya menerangkan, jaringannya jelek gitu. Jadi saya berusaha untuk mengoptimalkan lewat suara dan menggambar dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, boleh deh nanti saya tampil melalui kamera. Itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang sudah di request sama teman-teman dari Youth Sharing Center, perkenalkan, mungkin saya akan berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Zikria Afifah Primala Wijaya. Teman-teman bisa panggil saya Zikria. Mungkin tadi sudah diperkenalkan juga sebelumnya oleh Mbak Sari. Saya saat ini sedang menunggu di wisuda dari pendidikan S2 saya di Magister Psikologi UGM. Karena masih wisuda, saya belum berani menulis nama saya, nama gelar saya di belakang, jadi cukup sampai SPSI aja. S1 saya di UIN Sunan Kalijaga Psikologi, dan mungkin itu aja dulu deh. Nanti kenalan lebih lanjutnya bisa di belakang layar atau setelah ini. Nah, teman-teman, dari panitia sendiri meminta saya untuk menjelaskan tentang quarter life crisis. Judulnya nih, usia dewasa datang, krisis identitas semakin menantang. Nah, mungkin kita akan mulai masuk ke materinya. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, ini sebenarnya teman-teman izinkan saya untuk disclaimer terlebih dahulu bahwa yang berbicara saat ini yaitu saya,
bukanlah manusia sempurna dan masih dalam proses belajar. Meskipun begitu, saya ini senang sekali yang namanya belajar bersama-sama. Karena belajar itu baik, kemudian belajar itu adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan itu lebih menyenangkan jika dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam proses belajar pasti ada hal-hal yang saya tidak ketahui, tetapi teman-teman tahu, ataupun sebaliknya. Maka harapan saya proses belajar ini bisa saling melengkapi dan memberikan dampak positif bagi satu dengan yang lainnya. Maaf nih, Selanjutnya, Kak Fikri ya. ya gimana Sari? Suaranya putus-putus, Kurang Kak. dengar? Oh gitu? Iya. Naik. Sekarang? Iya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Oh ya, udah bagus Sudah Kak. mulai terdengar. Oke. Ya, Oke, berarti saya lanjutkan aja ya. Dan jangan sungkan untuk teman-teman memberikan masukan, berdiskusi, dan bertanya selama proses belajar ini berlangsung. Tentunya dengan sopan dan kerendahan hati. Dan mari kita mulai proses belajar ini dengan gelas kosong yang bersih, di mana kita siap menerima ilmu baru dengan pikiran positif dan jernih. Silahkan teman-teman persiapkan diri teman masing-masing untuk mengikuti webinar di malam hari ini. Oke, ada 4 chapter atau istilahnya sebenarnya ada 3 chapter aja. Nanti bagian terakhir hanya ada kesimpulan dan tanya jawab. Jadi chapter pertama saya akan berusaha untuk menjelaskan bahwa apa sih quarter life crisis itu, gitu. Perkenalan dan gambaran secara singkat quarter life crisis itu apa, dan kemudian bagaimana cara menghadapinya, gitu. Nanti kita pakai rumus self awareness, dan yang terakhir bagaimana nih solusinya terutama tentang insecure. Oke, yang pertama, inilah diagram sederhana sekali tentang gambaran awal quarter life crisis. Apa sih sebenarnya quarter life crisis itu, gitu. Jadi quarter life crisis ini berawal dari masa perkembangan yang disebut emerging adulthood. Jadi masa perkembangan emerging adulthood ini adalah salah satu masa perkembangan psikologis yang terjadi pada individu kelompok usia 18 sampai 25 tahun. Nah, masa emerging adulthood ini adalah masa transisi dari remaja menuju dewasa. Apa sih yang terjadi di masa emerging adulthood ini? Yang terjadi adalah teman-teman yang sedang berada pada masa ini itu memiliki tugas perkembangan. Tugas perkembangannya itu terkait eksplorasi identitas. Apa aja nih yang dieksplor gitu kan? Apa aja nih yang kita cari tahu atau kita mulai gali gitu kan? Nah, eksplorasi identitas ini berkaitan dengan pendidikan, percintaan, maupun pekerjaan. Nah, ketika proses eksplorasi identitas ini berlangsung lancar nih, sesuai planning nih, sesuai keinginan nih, maka individu ini kecil kemungkinan atau cenderung tidak mengalami krisis. Namun, ketika proses eksplorasi identitas ini berlangsung ternyata terhambat, terganggu, nggak sesuai planning, banyak hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan, maka ada kecenderungan individu ini mengalami krisis. Kenapa saya menggunakan kata cenderung? Karena tidak selalu yang merasa terhambat kena krisis atau mengalami krisis pun sama halnya ketika krisis ini tuh tidak selalu dirasakan oleh individu yang berada pada masa emerging adulthood, tetapi semua orang yang berada pada masa emerging adulthood ini berpotensi untuk mengalami quarter life crisis. Jadi sebenarnya singkatnya quarter life crisis ini adalah episode krisis yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan yang rasa-rasanya tuh lebih sulit untuk dijalani, kerasa banget nih lebih stres daripada masa-masa sebelumnya. Kemudian ketidakstabilan juga terjadi dalam masa ini, tetapi krisis ini akan menjadi titik balik penting dalam kehidupan seseorang. Nah, apa aja sih yang biasanya terjadi pada quarter life crisis atau
apa sih yang biasanya dirasakan oleh teman-teman yang berada pada krisis ini gitu. Yang pertama, mulai takut menghadapi kematian, kenyataan bahwa orang tuaku tuh semakin tua ya gitu, dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana kehidupan diri kita sendiri. Sebenarnya tujuan hidup saya itu apa sih? Apa sih sebenarnya yang saya inginkan? Definisi kesuksesan hidup tuh menurut saya yang seperti apa? Nah, mulai tuh muncul pertanyaan-pertanyaan filosofis, pertanyaan yang mulai rumit, mulai sangat-sangat apa ya istilahnya, tidak bisa dijawab dengan hanya membaca buku, tidak hanya bisa menjawab dengan hanya googling gitu, tapi butuh butuh pemahaman yang panjang dan proses yang panjang. Kemudian yang kedua, mulai mengalami perbedaan pendapat dan keyakinan dengan orang tua. Misalnya nih yang paling mudah aja gitu, tapi saya nggak akan menyebutkan secara detail, misalnya mulai dari politik, kemudian mengomentari salah satu kejadian yang terjadi saat ini, misalnya berpendapat yang berbeda gitu. Bahkan sesederhana teman-teman punya definisi sukses sendiri nih gitu. Definisi sukses menurut aku itu, Bu, Pak, yang penting aku tuh bahagia. Nggak apa-apa deh gaji kecil gitu. Yang penting aku tuh bahagia. Yang penting aku tuh melakukan pekerjaan apa yang aku sukai. Tapi ternyata enggak. Definisi kesuksesan menurut orang tua tuh, kamu tuh PNS, gajinya harus besar. Kamu tuh nggak ngerti kalau PNS tuh nanti ada tunjangan hari tuanya. Jadi istilahnya mulai nih, orang tua pengen jadi PNS, kita pengen nggak jadi PNS gitu. Termasuk nanti bersilang pendapat terkait saya tuh pinginnya pasangan ideal menurut saya seperti ini. Oh enggak nak gitu, menurut bapak sama ibu tuh yang seperti ini. Nah mulai ada ribut-ribut kecil terkait pandangan satu sama lain kayak gitu. Kemudian muncul rasa rindu masa sekolah, keinginan bebas berkarir, mulai terkena beban pajak. Sebenarnya poin ini disebabkan quarter life crisis ini kan sebenarnya muncul dari kebudayaan Barat ya teman-teman. Walaupun saya sebenarnya belum pernah keluar negeri gitu, selama ini cuma lewat dari buku atau jurnal yang saya baca dan info-info yang saya terima dari kolega-kolega saya yang memang pernah hidup atau tinggal di luar negeri. Nanti teman-teman bisa bantu koreksi saya kalau saya keliru. Kalau di luar negeri itu kan pendidikannya bayar ini ya, istilahnya kayak nanti dibayari setelah kamu selesai sekolah, ya nanti dibayar balik gitu istilahnya. Itu tuh utang sebenarnya gitu kan, biaya sekolah. Jadi kalian bersekolah itu dalam status dihutangi oleh pemerintah. Nah, nanti setelah pemerintah atau swasta, nanti setelah selesai ke sekolah, silahkan bayar peminjaman biaya pendidikan itu. Nah, biasanya remaja-remaja di barat sana, Eropa, Amerika, Inggris, itu membayar istilahnya pinjaman pendidikan mereka melalui gaji dari pekerjaan mereka gitu. Nah, yang dimaksud pajak mungkin di sini. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita yang bekerja atau sekolah di Indonesia gitu kan, mulai mungkin bayar pajak motor sendiri gitu kan, atau perpanjangan SIM, nah itu udah mulai pakai duit sendiri gitu kan. Mulai terkena itu tuh, keinginan mandiri dalam keuangan, sudah malu, sudah sungkan untuk minta uang ke orang tua, meskipun orang tua mungkin ada beberapa orang tua di antara teman-teman yang, loh kamu tuh masih jadi tanggung jawab ayah sama ibu, jadi ya nggak apa-apa kalau minta duit gitu kan, tapi ya tetap aja ada rasa pekewuh, ada rasa sungkan, ada rasa enggan gitu, ada rasa sungkan untuk minta, hanya sekedar untuk Pak, Bu, minta dong duit untuk untuk beli bensin misalnya. Sesederhana itu kita sudah malu untuk minta duit. Kemudian mulai menciptakan hubungan, memelihara persahabatan, menantikan kehidupan pernikahan dan berkeluarga gitu kan. Bahwa mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang menjalin hubungan atau berpacaran, pinginnya sih pacaran ini tuh adalah pasanganku yang terakhir nih, yang saya bawa sampai pernikahan nanti gitu kan. Kalau persahabatan, udahlah kecil aja gitu. Udah capek, udah bukan waktunya lagi di masa-masa yang punya circle yang besar, yang satu kali sehari itu bisa nongkrong di berbagai tempat gitu
gitu kan. Ketemu kelompok ini, teman yang ini, ketemu teman belajar, teman belanja, teman dandan, teman baca, teman-teman banyak gitu kan. Tapi ketika teman-teman mulai masuk ke masa ini, mulai memilih bahwa yang kecil ini aja deh yang saya rawat gitu. Walaupun dan kemudian akan muncul keinginan-keinginan untuk segera menikah, untuk segera berkeluarga gitu kan, baper, mulai ngelihat satu persatu teman-teman menikah, aku kapan ya gitu, aku sama siapa ya, dan lain sebagainya gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga bahwa di antara teman-teman yang hadir di malam hari ini punya keyakinan atau istilahnya punya pilihan hidup bahwa saya akan melajang Mbak di sisa umur hidup saya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu pilihan teman-teman gitu. Tapi malam ini kita tidak akan membahas sampai sana. Dan yang terakhir adalah memulai membangun karir yang mungkin akan menjadi satu dan selamanya. Pinginnya sih mulai saat ini, mulai detik ini sampai nanti tua, pekerjaan yang kita garap atau istilahnya pekerjaan yang kita kerjakan atau kita lalui atau kita lakukan, ya hanya itu gitu. Selamanya dari sekarang sampai nanti tua ya jadi dokter, dari saat ini sampai nanti jadi tua ya pensiun pun ya sebagai guru gitu ya, pensiun pun sebagai ilustrator ya, pensiun pun sebagai pilot dan lain sebagainya. Pinginnya sih nggak gonta-ganti 5 tahun awal pengen jadi dokter, 5 tahun berikutnya pengen jadi polisi dan lain sebagainya. Jadi pingin mulai sekarang tuh pingin membangun karir yang settle, yang sudah tidak goyang ke sana kemari. Bagaimana cara menghadapi quarter life crisis ini gitu? Seperti yang sudah saya awal sampaikan tadi gitu kan, look your self awareness gitu. Yuk kita bangun atau yuk kita asah, kita pertajam ke pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Tahu di sini tidak hanya sekedar oh saya suka warna biru, oh saya nggak suka telur gitu, oh saya alergi dingin, oh saya alergi dompet kosong misalnya. Jadi saya tidak hanya sesederhana itu gitu. Tahu tentang diri kita sendiri itu meliputi bahwa sampai pada titik di mana oh saya sekarang lagi marah nih gitu. Wah, kayaknya jangan ngelakuin ini deh kalau saya lagi marah gitu kan. Atau misalnya oh saya lagi sedih nih gitu. Sebab saya sedih tuh, oh ini nih gitu. Jadi istilahnya sekompleks itu sampai sespesifik itu gitu, bahwa saya tahu kapan marah, saya tahu ketika sedih itu seperti apa, penyebabnya apa. Nah, sepengalaman saya gitu, saya sering menerima curhatan tentang kenapa ya Zik, kok aku tiba-tiba marah, kok aku tiba-tiba sedih gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang tiba-tiba itu gitu, sebenarnya itu tidak tiba-tiba gitu. Kalau mau teman-teman meluangkan waktunya, ditarik ke belakang, yuk kita lihat hari kemarin terjadi apa sih gitu. Nah, yang tiba-tiba itu sebenarnya efek dari emosi yang teman-teman tolak atau teman-teman tekan gitu kan. Ibarat sebuah balon yang diisi udara, akan ada satu waktu di mana balon itu meledak jika udara itu terlalu banyak atau istilahnya saya tidak terlalu mengerti ilmu IPA ya. Jadi nanti tolong dibantu. Jadi istilahnya kan nanti ada kalanya nih, ada satu titik tertentu di mana balon itu sudah tidak kuat lagi menampung udara yang dipasok gitu kan. Pada akhirnya meledak. Nah, sama. Emosi pun seperti itu. Kita repress, kita tekan, kita tolak gitu. Oh, aku baik-baik aja. Oh, aku baik-baik aja gitu. Sampai akhirnya ada satu titik di mana dar, emosi itu meledak. Bentuknya apa? Bisa yang tadi nangis tiba-tiba, marah tiba-tiba, walaupun sebenarnya nggak tiba-tiba juga gitu kan. Dan selanjutnya self awareness ini juga berkaitan bagaimana teman-teman mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Pun lagi-lagi tidak hanya sekedar tahu gitu kan, tapi ada usaha di mana memaksimalkan kekuatan dan kemampuan yang kita punya, kemudian ada usaha pula yang kita lakukan untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang kita miliki supaya gimana nih nggak terlalu terlihat atau gimana nih efek samping dari kelemahan atau kekurangan yang kita miliki itu tidak terlalu membuat kacau dalam kehidupan.
gitu. Dan yang terakhir, seberapa besar individu yakin dengan kemampuan dan diri sendiri. Kenapa sih Mbak Zikria kok pilihnya self-awareness, kenapa nggak solusi yang lain? Karena ketika teman-teman mengalami quarter life crisis ini, yang paling berasa adalah krisis identitas. Bingung nih gitu, sekolah dulu, apa kerja dulu ya? Atau kayaknya aku bisa deh menikah sambil sekolah, atau menikah aja deh, sekolah mahal, kerja nggak dapet-dapet, nah gitu. Jadi saya bingung nih, bingung mau apa sih sebenarnya kita tuh mau kemana gitu, pilihan apa sih sebenarnya yang harus kita ambil gitu. Nah, self-awareness itu tadi sudah diberitahukan di awal bahwa mengetahui dengan baik tentang emosi yang sedang dirasakan dan bagaimana emosi tersebut dapat dirasakan dan terjadi, menyadari bahwa antara perasaan dan pikiran saling berkaitan, mengetahui bahwa apa yang dirasakan memiliki pengaruh terhadap kinerja. Kalau lagi sedih, lagi marah, kue yang dibuat lebih kurang enak daripada biasanya ketika membuat kue dalam keadaan kondisi bahagia gitu. Ketika sedih atau marah, tulisan yang kita susun atau kita garap itu kok nggak seindah biasanya gitu kan. Apa hal-hal yang kita kerjakan ketika sedang mengalami emosi negatif kok rasa-rasanya nggak lancar gitu. Kemudian individu sadar tentang kekuatan, kelemahan, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki. Nah, memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, di sini nih poinnya atau istilahnya, yaitu tadi, kenapa kok nggak cuma berhenti di sekedar tahu gitu, tapi ada proses, ada langkah, ada usaha, bagaimana sih untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ingat ya teman-teman, teman-teman itu tidak diwajibkan atau istilahnya kewajiban teman-teman itu bukan lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Teman-teman itu hanya ditugaskan untuk menjadi lebih baik dari versi teman-teman di hari yang kemarin gitu. Jadi silahkan Anda berkompetisi dengan diri sendiri dulu gitu. Baru nanti kalau sudah selesai silahkan boleh deh berkompetisi itu dulu. Yang paling penting itu sebenarnya silahkan mencoba untuk lebih baik daripada hari kemarin, tapi versi diri sendiri dulu gitu. Jangan diri sendiri belum selesai, udah coba-coba berkompetisi dengan orang lain. Kemudian terbuka dengan perspektif baru dan umpan balik. Diterima masukan dari orang-orang sekitar. Jadi ketika sudah tahu kelemahan di mana gitu, Zik, kamu tuh kekurangannya tuh kalau ngomong suka cepat kayak gitu. Iya ya gitu. Maaf ya, tapi ini juga udah diusahain deh gitu. Dibantu ya nanti gitu. Tolong aku dibantu ya gitu supaya gimana sih caranya untuk melatih kalau ngomong tuh gak cepet-cepet gitu. Jadi jangan ketika dikritik tuh, ih kamu tuh kalau ngomong cepet banget sih Zik kayak gitu. Kamunya aja kali nggak paham sama aku gitu. Dasar emang kamu IQ-nya rendah. Nah, langsung digituin. Nah, itu kurang tepat gitu kan istilahnya. Jadi ketika teman-teman dikasih masukan, ketika teman-teman punya self awareness yang baik, ketika menerima masukan pun akan diterima. Makasih ya, iya nih aku ngerasa kekuranganku di situ. Ini juga lagi diusahakan sambil dibantu doa ya. Semoga dari hari ke hari kekurangan atau kelemahanku itu makin berkurang gitu. Memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas dan mampu melihatkan rasa humor. Ini sih lebih kepada ketika kalian sudah bisa menertawakan versi lama diri kalian, maka disitulah kalian menjadi salah satu tolak ukur bahwa kalian sudah berdamai gitu. Berani mengutarakan pendapat dan tampil dengan keyakinan diri. Berani nih ngomong, kalau saya nggak suka, saya nggak setuju, saya kurang sependapat dengan beberapa hal. Tapi lagi-lagi balik lagi di penyampaian teman-teman gitu kan. Penyampaiannya harus yang sopan, harus yang baik, harus dengan menggunakan kata-kata yang baik. Maaf ya gitu. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh kalau mau keluar malam hari ini gitu. Soalnya kan ini lagi COVID, malam juga, dan aku perempuan. Kayaknya next time mungkin aku bisa join gitu.
Bukan habis itu kalian menyampaikan, emang kalian nggak takut sama COVID? Ntar kalau kena gimana? Ntar awas lo kena, habis itu susah sembuhnya, nanti syukurin. Nah, nggak gitu juga, gitu loh istilahnya. Jadi di sini tuh berani mengutarakan pendapat, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya apa? Ya disampaikan dengan cara yang sopan, dengan penggunaan bahasa yang baik. Bersedia mengorbankan diri demi kebenaran dan berpendapat berbeda. Jangan mentang-mentang satu geng bilang, iya yuk gitu, sementara sebenarnya kita nggak mau, tapi terus kita jadi ya udah deh iya yuk gitu, padahal tahu itu lagi nggak mau sebenarnya untuk pergi, takut untuk pergi dan lain sebagainya. Memiliki sikap tegas dan mampu membuat keputusan yang baik. Nah, ketika teman-teman sudah mampu untuk memutuskan secara baik, maka krisis identitas yang terjadi ketika quarter life crisis itu terjadi, teman-teman tidak lagi bingung gitu. Apa sih yang harusnya saya eksplorasi? Nah, kalau ini kaitannya sama insecure gitu kan. Bagaimana cara mengatasinya? Pahami apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan. Kemudian mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan dan meminta tolong. Jadi ketika teman-teman bingung, ketika teman-teman galau, itu jangan alangkah baiknya ketika teman-teman galau atau ketika teman-teman bingung tuh meminta tolong. Meminta tolongnya tuh bisa dengan cara berdiskusi, Zik aku pengen cerita nih. Zik aku tuh bingung, aku sedang dihadapkan dua pilihan, sama-sama menguntungkan untukku, aku keterima beasiswa, tapi di satu sisi aku juga keterima kerja, baiknya aku memilih yang mana gitu kan. Sampai saat ini ada beberapa kenalan saya yang menganggap bahwa minta tolong mah buat orang lemah aja loh, nggak gitu, bukan gitu kan. Meminta tolong itu ya bentuk sifat istilahnya, yaitu fitrahnya manusia gitu loh, dan kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu loh. Jadi jangan merasa lemah ketika meminta tolong, enggak, itu sama sekali enggak benar gitu kan. Bertanya itu tadi, fokus pada hal positif yang ada pada diri sendiri. Aku bisa apa ya? Kelebihanku apa ya? Kemampuanku apa ya? Apa sih yang aku sukai? Apa sih yang aku bisa untuk lakukan saat ini gitu kan. Melakukan hal yang terbaik. Lakukan apapun itu yang kalian sukai, senangi dengan cara yang paling baik, sudah paling maksimal itu teman-teman lakukan. Kemudian setelah berhasil, jangan sungkan untuk berikan hadiah pada diri sendiri. Diucapkan terima kasih. Kemarin kelas online saya terakhir itu di walaupun sebenarnya itu mahasiswa saya, tapi saya panggilnya teman-teman gitu kan, teman-teman saya tugaskan, kebetulan kelas itu terjadi di tanggal 31 Desember 2020, di mana itu adalah hari terakhir di tahun 2020. Saya menugaskan kepada teman-teman waktu itu, tolong dong gitu, kirimkan surat kepada saya yang isinya adalah ucapan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah melewati 1 tahun yang tidak mudah gitu kan. Ya tidak bisa kita pungkiri bahwa tahun 2020 kemarin adalah tahun-tahun yang luar biasa spesial dan istimewa untuk kita semua gitu. Dan tidak ada salahnya untuk memuji dan berterima kasih kepada diri sendiri bahwa terima kasih sudah melalui tahun-tahun ini dengan baik, meskipun dengan kondisi yang kurang baik sebenarnya dan lain sebagainya. Kemudian tidak perlu membandingkan diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya ini yang paling berat ya gitu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman pahami, yang perlu saya pahami dan ketahui juga bahwa layaknya sebuah bunga yang mekar, setiap bunga itu punya musimnya masing-masing untuk mekar gitu. Mungkin saat ini teman kita duluan yang bermekaran, tapi nanti yakinlah ada suatu musim, ada suatu masa di mana itu waktunya teman-teman untuk mekar gitu kan. Dan yang terakhir, habiskan waktu bersama orang terkasih. Habiskan waktu bersama orang-orang yang memang mensupport teman-teman, yang memang mendukung teman-teman gitu kan. Jangan sungkan untuk memutus hubungan dengan orang-orang yang toksik, dengan orang-orang yang tidak mendukung, dengan orang-orang yang selalu meruntuhkan mimpi teman-teman, yang selalu menganggap remeh teman-teman. Nah itu jangan sungkan untuk memutus hubungan yang seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih. Nanti pertanyaan bisa boleh diajukan. Dan dia yang mengendalikan dan menguasai waktu. Tuhan yang mengendalikan dan menguasai waktu, maka Tuhan juga tidak akan pernah tidak tepat waktu.
semua menurut waktunya. Jika semua menurut waktunya, jika semua menurut waktunya Tuhan, maka tidak ada yang terlambat ataupun terlewat. Semuanya tepat. Gitu. Terima kasih teman-teman semua dan Mbak Sari. Saya kembalikan ke Mbak Sari ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih atas materinya. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman terlambat materinya atau ada teman-teman yang terlambat tadi ya, yang terlambat join. Jadi kalau ada yang ingin bertanya di grup, di room chat ya, jadi akan dijawab satu pertanyaan dulu untuk dijawab sama Kak Fikria. Setelah ada waktu, nanti kita kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, saya lihat dulu ya untuk pertanyaannya. Boleh. Oke, ini Kak, pertanyaan dari Ima Erwinda. Oke, nah, ya. Ketika lagi ada di masa quarter life crisis, ini terkadang saya merasa beberapa kali overthinking. Entah dari mikirin tuntutan orang sekitar atau keinginan diri sendiri yang belum tahu kejelasan ke depan. Nah, dari Kak Fikria, gimana ya mengatasi overthinking saat di masa krisis? Terima kasih, Kak. Oke, langsung dijawab ya, Kak. Oke, langsung saya jawab ya. Dari Irma, siapa tadi namanya? Mbak Sari? Aduh, maaf ya. Ini ingatannya agak kurang bagus. Dari Irma Erwinda. Ya. Semoga saya nggak salah ya, nanti coba di ini. Oh, Ima Erwinda. Oke, dari Ima Erwinda. Nah, jadi teman-teman, kalau ini pertanyaan dari Mbak Ima gitu kan, gimana sih caranya mengatasi overthinking gitu? Salah satu cara yang bisa Mbak Ima lakukan ketika overthinking adalah mencoba berdiskusi tadi, meminta tolong, meminta bantuan, meminta pendapat orang lain gitu kan istilahnya. Dan lagi-lagi harus dipastikan nih, jangan sampai apa ya istilahnya salah bertanya dalam tanda kutip seperti itu gitu kan. Jangan sampai ternyata yang diajak diskusi adalah orang-orang yang biasanya suka memutus atau istilahnya menganggap remeh Mbak Ima gitu. Jadi pertama screening dulu nih, itu siapa ya kira-kira teman-teman yang bisa dikasih atau dimintai pendapat gitu kan. Nah, dari situ mulailah berdiskusi dan sampaikan kalau memang itu teman yang mendukung Mbak Ima, kalau memang itu adalah kerabat Mbak Ima yang selalu memberi dukungan, jangan sungkan untuk mengeluarkan kekhawatiran dan kegelisahan itu gitu kan. Aku gelisah nih, aku galau nih gitu. Jadi istilahnya meskipun memang ada beberapa orang yang merasa bahwa aku udah cerita tapi jalan keluarnya nggak ketemu gitu. Tapi kalau teman-teman sadari bahwa cerita itu tuh sebenarnya sudah meringankan meskipun tidak menyelesaikan. Jadi istilahnya salah satu jalan keluar atau salah satu cara untuk mengurangi overthinking adalah asertif, menyampaikan apa sih yang menyebabkan overthinking itu didiskusikan. Nah, nanti dari situ kan ketemu apa ya istilahnya sudut pandang lain yang bisa membuka istilahnya mata atau istilahnya bisa membuka jendela Mbak Ima lebih luas lagi gitu. Karena salah satu hal yang terjadi ketika orang overthinking itu adalah pikirannya turut gitu, istilahnya terlalu gelap, terlalu kusut untuk diajak berpikir. Nah, orang-orang di sekitar itulah yang berpotensi untuk membantu menguraikan keruwetan itu. Gitu Mbak Irma, semoga membantu ya. Itu dari saya. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua ya, Kak. Iya, silakan. Ini Kak dari Maksirotul Firmani Lestari. Gimana sih Kak caranya agar tidak mudah membandingkan kemampuan diri sendiri dengan kemampuan orang lain? Kadang kan jika membandingkan diri sendiri dengan orang lain bisa buat diri sendiri jadi insecure. Nah, jadi gimana cara mengatasinya Kak? Saya persilahkan. Oke. Kalau misalnya saya langsung jawab stop, jangan bandingin. Nah, itu juga nggak mudah ya teman-teman gitu.
karena saya pun juga pernah melewati quarter life crisis ini gitu kan. Jadi istilahnya kalau saya langsung larang stop ya, jangan bandingin sama orang lain, enggak, tidak bisa sesederhana itu gitu kan. Jadi apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Iya, Kak. Oh, terdengar ya. Oke. Saya tadi sempat terputus ini koneksinya. Nah, jadi istilahnya ketika teman-teman atau istilahnya ketika gimana sih caranya untuk biar biar tidak membandingkan diri sama orang lain gitu. Harus diyakini dan dipahami dulu bahwa ya itu tadi gitu kan. Istilahnya kita punya waktunya masing-masing. Tenang aja, pokoknya yakin aja. Meskipun yakin juga nggak mudah ya teman-teman sebenarnya gitu. Tapi yakinlah bahwa semua orang tuh punya masa mekarnya sendiri, punya masa shining bright like a diamond-nya masing-masing, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin yang teman-teman bandingkan itu mereka memang sudah lebih dulu gitu kan, sudah lebih dulu musimnya mekar tuh mereka udah duluan memang gitu kan. Oh nanti saya tuh nanti tunggu sabar, kita usaha lebih keras lagi yuk gitu kan. Walaupun sebenarnya teman-teman, kita kan tidak pernah tahu ya perjalanan kehidupan orang tuh detailnya seperti apa sih gitu. Yang kita lihat sukses sekarang, ya kita nggak pernah tahu gitu. Istilahnya berapa kali sih dia jatuh gitu kan. Kok dia bahagia terus ya kalau dilihat dari postingannya gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu berapa kali dia sedih gitu. Jangan-jangan sedihnya justru lebih banyak daripada bahagianya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah media sosial tuh untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Kan selama ini media kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain itu kan yang paling dekat atau yang paling sering kita lakukan itu kan lewat media sosial ya gitu kan. Coba teman-teman renungkan kembali gitu. Media sosial kan memang untuk tempatnya show off, memang tempatnya untuk memperlihatkan gitu kan. Dan orang-orang pasti akan lebih memilih untuk memperlihatkan hal-hal yang membahagiakan daripada yang menyedihkan gitu loh istilahnya. Nah, kebahagiaan dan kesuksesan seseorang itu kita nggak pernah tahu proses apa sih yang terjadi di belakangnya, berapa kali dia jatuh bangun, berapa kali dia bersedih, berapa kali dia sakit hati, terpuruk, dan lain sebagainya. Yakinlah, meskipun itu tidak mudah, dan saya tahu itu juga hal yang sulit untuk dilakukan, tapi percayalah, setiap kita ini adalah sebuah bunga yang punya masanya masing-masing untuk mekar. Mungkin teman kita lebih dulu mekar, tapi nanti akan ada waktu di mana kita mekar. Syaratnya, kita harus tetap melakukan sebuah proses lebih baik lagi. Dan lebih baik laginya itu ya bukan dari versi teman-teman sekitar, tapi silahkan melakukan hal yang lebih baik dari diri teman-teman sendiri yang kemarin dulu. Silahkan berkompetisi dengan diri kalian sendiri. Baru setelah selesai dengan diri kalian sendiri, silahkan berkompetisi dengan orang lain. Itu teman-teman. Nanti sama-sama belajar ya gitu. Saya juga sedang belajar untuk tidak membandingkan perjalanan saya gitu. Proses orang itu masing-masing, definisi kesuksesan orang itu masing-masing. Itu Mbak Sari. Terima kasih. Ada lagi? Makasih, Kak. Nah, karena kita dibatasi waktu ya, teman-teman. Jadi, ini pertanyaan terakhir. Jadi, kalau pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang lebih lagi mungkin bisa di luar forum ya, Kak Sikria. Oke. Atau bisa boleh. Instagram Kak Sikria. Oh ya, boleh, silakan. Pertanyaan terakhir ya, Kak. Ya. Dari Putri Ayu Nadiro. Bagaimana sih Kak cara meminimalkan atau meminimalisir rasa mengeluh saat banyak tugas kuliah? Ya memang benar kalau mengumpulkan sebelum deadline ada rasa puas sendiri. Tapi rasa ingin menghindar dari tugas itu tidak bisa, Kak. Apa tips agar lebih enjoy mengerjakan tugas? Oke, saya persilakan, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Sari. Gitu. Saya merasa tersindir. Zaman saya kuliah juga seperti itu. Gimana sih gitu caranya gitu kan? Istilahnya supaya istilahnya nggak deadliners atau istilahnya tidak merasa tertekan dengan tugas, tidak merasa dikejar-kejar sama tugas gitu.
pertama kali yang harus teman-teman pahami adalah tugasnya itu apa dulu. Tugas itu teman-teman maknai apa dulu. Kalau teman-teman memaknai tugas itu adalah sebuah beban, sebuah hal yang bikin stres, maka memang apa ya istilahnya ya memang itu akan selalu teman-teman hindari. Karena gini teman-teman, fitrahnya manusia itu adalah selalu bergerak menuju kesenangan dan menghindari sesuatu hal yang sulit atau membuat stres. Itu udah naluriahnya manusia itu memang seperti itu. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita lakukan gitu kan? Yaitu adalah bagaimana caranya kita mengubah, walaupun ya lagi-lagi itu bukan simsalabim yang celing satu kali jentik itu langsung berubah apa ya istilahnya mindset teman-teman terkait tugas. Tapi mulailah menganggap tugas itu adalah bagian dari tanggung jawab teman-teman. Mulailah mengerjakan tugas itu bukan apa ya istilahnya bukan hal yang tidak disukai meskipun memang berat gitu kan. Tapi tugasnya itu adalah sebuah proses belajar. Itu tuh ngerjain tugas tuh bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai loh teman-teman gitu loh istilahnya. Tidak hanya sekedar buat cari nilai aja loh gitu kan. Jadi waktu itu saya berusaha untuk karena saya memang dari awal sudah menyukai psikologi, meskipun tidak dengan tugas-tugasnya ya. Karena memang ada beberapa tugas yang saya juga tidak suka gitu kan. Apalagi kalau disuruh review jurnal berbahasa Inggris berpuluh-puluh jumlahnya itu saya sudah angkat tangan gitu kan. Tapi ya itu, saya berusaha memaknai bahwa tugas yang diberikan oleh dosen saya itu bukan untuk mencelakai saya. Meskipun berat, tetapi tugas itu adalah proses dari belajar saya gitu kan. Kalau memang kamu menghindari ini terus, ketika kamu menghindari tugas ini tuh tidak akan pernah selesai tugasnya. Tugas ini tidak akan selesai ketika kamu menghindar. Tugas ini selesai ketika kamu kerjakan. Dan tugas ini bukanlah untuk mencari nilai, tetapi tugas ini untuk semakin mengasah kemampuan kamu, semakin memperkaya keilmuan kamu, agar kamu nanti setelah lulus dari sini adalah menjadi lulusan mahasiswi yang memang berkompetensi di situ gitu loh istilahnya. Jadi istilahnya mungkin bisa dimulai dari itu dulu, memaknai bahwa tugas itu tuh bukan beban, tugas itu tuh tidak hanya sekedar nilai. Karena gini teman-teman, ketika teman-teman berhasil memaknai bahwa tugas itu tidak sekedar mencari nilai, ketika ternyata nilai yang keluar tidak sesuai dengan prediksi atau tidak sesuai dengan harapan, kecewanya nggak kecewa-kecewa banget gitu. Jadi istilahnya kecewanya, toh kan aku sudah memaknai tugas ini sebagai proses belajar. Terserah dosen nggak, istilahnya dosen tuh cuma tahu hasil akhir, tapi dosen nggak pernah tahu prosesku ketika mengerjakan tugas, dibela-belain, ada proses kontrol diri yang luar biasa, ada proses push bagaimana bangun dari tempat tidur dan mulai bergerak ke meja belajar untuk mengerjakan dan sebagainya. Ya, sedihnya adalah tidak beruntungnya kita adalah hidup di kehidupan yang menilai segala sesuatunya itu hasil akhir. Yang mana hasil akhir itu selalu dikaitkan dengan nilai, kemudian huruf, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan kita sendiri pun mengajarkan bahwa yang dinilai itu proses kok, gitu loh istilahnya. Proses yang baik tidak akan pernah menghasilkan hasil yang buruk gitu loh. Jadi kalau bahasanya adalah proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau memang prosesnya sudah baik, prosesnya sudah benar gitu, insya Allah endingnya pun akan baik dan benar. Begitu Mbak Sari, semoga membantu ya. Kita di sini sama-sama belajar kok sebenarnya. Saya juga pernah mengalami di mana tidak suka sekali dengan yang namanya tugas gitu. Gitu Mbak Sari. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, karena seperti yang saya katakan tadi, kita dibatasi oleh waktu, jadi pertanyaannya cukup 3 saja ya, untuk tiga penanya yang awal. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya atau masih ada yang kurang ngeh nih tentang quarter life crisis, jadi bisa sharing di luar room ini. Ya kan Kak Sikri ya? Nah itu. Bisa banget, boleh silahkan.
Bu Kasih sudah mengiyakan. Jadi bagi teman-teman yang masih punya keluhan atau masih punya masalah tentang seputar quarter life crisis, masih bisa ditanyakan kok sama kakak pemateri. Nah, teman-teman juga sebagian ada yang baru join ya. Maaf teman-teman karena ini sudah akhir acara kita di sharing session yang malam ini. Jadi nanti akan dibagikan recordnya untuk materi malam ini. Jadi cukup sekian dan terima kasih banyak Kak untuk kasih Kria atas materinya yang sangat informatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman juga. Jadi quarter life crisis nih bisa diatasi dengan memberikan hadiah kecil terhadap diri sendiri, bisa berbicara sama orang lain, dan tidak malu minta tolong. Nah, jadi cukup sekian dari kami dan saya sebagai moderator menutup acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sikria dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sempat join dan semoga kita dipertemukan lagi di acara-acara selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangkut dulu. Teman-teman bisa aktifkan kameranya nggak? Kita mau foto virtual nih. Ah, sudah banyak yang live ya? Ya, kita aktifkan dulu ya kameranya, kita foto virtual untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa dikirim.